Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wa intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul. Suaranya sudah jelas atau masih kurang jelas? Lumayan Ustaz, agak keresek-keresek sih, lumayan tapi. Kemudian alat itu dan dia seterusnya, artinya terus pemanfaatannya itu terus. Yang sifatnya adalah mubah. Tes 1 masih kurang jelas? Sudah lumayan? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Lanjutkan kaidah fikih ya, mudah-mudahan bisa selesai. Sekarang masuk kaidah yang ke-28. Kemarin yang ke-7 majaza li'udhrin batala bizawali. Ya, segala sesuatu yang diperbolehkan karena ada udzur, batala bizawali, maka akan gugur ketika udzurnya pun hilang. Ya. Ini aslinya bisa juga ikut kaidah at-tabi' ya. Yang mengikuti itu ya hanya pengikut saja. Pengikut itu kemanapun yang diikutinya pergi, maka akan terus diikuti. Jadi agak mirip-mirip ya. Cuman kalau ini lebih khusus. Nah, sekarang masuk yang ke-28. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ya. Ijtihad la yunqadu, tidak bisa digugurkan, tidak bisa ditolak ya. Bil ijtihad, dengan ijtihad yang lain. Ijtihad di sini secara bahasa itu masdar ya, ijtihada yajtahidu ijtihadan. Khumasi ya, ijtihada yajtahidu ijtihadan fa huwa mujtahidun wa dzaka mujtahadun. Kalau secara bahasa ijtihad itu ya mengerahkan semua kemampuan ya. Idza badzala wus'ahu wa taqatahu fi talabi amrin. Ketika seseorang mengerahkan semua kemampuannya dan kekuatannya di dalam mendapatkan sesuatu, itu ijtihad secara umum, secara bahasa. Adapun dalam konteks usul fikih ya, atau dalam fikih dan sebagainya, yang disebut dengan ijtihad itu istifrogul faqih. Ya, istifrog itu mengosongkan ya, dari kata farog ya. Maksudnya mengosongkan itu mengeluarkan semua kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga kosong. Itu istilahnya seperti itu. Siapa yang mengosongkan itu? Al-faqih. Ya, faqih itu orang yang mengistinbat hukum. Jadi istilah faqih hari ini itu ada agak berbeda ya, ada pergeseran makna dengan faqih ketika pertama kali muncul. Ya, faqih pada awalnya itu orang yang mengistinbat hukum sendiri. Imam Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad, ya, Abdurrahman ibn Abi Laila, Imam Malik dan sebagainya, itu dikategorikan faqih pada awal mula kemunculan istilah faqih. Artinya orang yang istinbat hukum menggunakan usul fikih. Nah, dalam perjalanannya ada perubahan makna, itu biasa ya. Ada perubahan makna, ada peluasan makna. Faqih itu pokoknya orang yang tahu tentang fikih, tahu tentang hukum Islam, baik dia mengistinbat hukum sendiri ataupun hasil istinbat orang lain. Ya, seperti orang yang belajar fikih mazhab Syafi'i, dia tidak mengistinbat sendiri, dia menggunakan hasil-hasil istinbat para imam di dalam mazhab. Nah, dalam perkembangannya itu pun disebut al-faqih. Al-faqih Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Haytami, Imam Romli, An-Nawawi. Nah, yang disebut usuli disebut ijtihad dalam terminologi usuli, istifrogul faqih. Mengosongkan
seorang faqih mengosongkan al-wus'a, ya, semua kemampuannya litahsili dhannin bihukmin, untuk menghasilkan zon tentang suatu hukum. Ini tegas ya, ada kata zonnya. Karena memang seperti di awal kita bahas bahwa fikih itu ranahnya ranah zon. Makanya ijtihad di dalam fikih itu ijtihad zon. Ya, istifragul faqih al-wus'a litahsili dhannin bihukmin, untuk mendapatkan zon, ya, untuk mendapatkan zon. Kalau yang yakin itu tidak dikatakan fikih, ya. Istilahnya bisa syariat, istilahnya bisa yang lainnya. Ya. Biasanya disebut sawabit. Istilah sawabit itu istilah akhir-akhir, ya. Di awal-awal itu tidak dikenal istilah sawabit, atau qot'iyat atau syariah. Ya. Maka sebagian itu membedakan antara syariah dengan fikih. Syariah itu yang qot'i, fikih itu diambil dari yang qot'i, ya, diistinbat dari yang qot'i. Nah, itu yang disebut dengan ijtihad. Jadi ijtihad itu istifragul faqih al-wus'a li tahsili dhannin. Wan naqdu lugatan masdaru naqada wa huwa diddul ibron. Naqdu itu mencopot, melepaskan, ya. Kalau ibrom itu mengikat. Nah, maksudnya apa? Ijtihad yang sudah dilakukan oleh mujtahid sebelumnya, atau ijtihad yang sudah dikerjakan oleh para qadhi sebelumnya, itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang datang setelah. Bahkan bukan hanya mujtahid yang lain, tapi dirinya sendiri dulu berijtihad A, sekarang berijtihad B, nanti berijtihad C, maka ijtihad yang datang setelahnya tidak bisa menggugurkan ijtihad yang sebelumnya. Ya. Walaupun nanti ada beberapa kriteria ijtihad itu bisa ditolak, tapi itu pengecualian. Hukum asalnya tidak. Kenapa tidak bisa ditolak? Ini yang menarik. Ya. Karena apa? Karena ijtihad itu tidak mencerminkan qot'i. Ijtihad itu hanya mencerminkan dhanni. Dugaan kuat, dugaan keras, pengetahuan yang sangat kuat, tetapi menyisakan celah bahwa itu salah. Ya, ketika hasil ijtihad dalam dirinya itu 80%, di sana masih ada 20% kemungkinan salah. Atau misalnya 90%. Beda dengan misalnya yang 95% tuh. Itu biasanya disebut dzon al-qarib lil qat'i, ya. Dzon yang mendekati qat'i. Nah, kenapa ijtihad tidak boleh ditolak? Karena ijtihad yang lama dan ijtihad yang baru statusnya sama. Ya, statusnya sama. Sama-sama dzon, kecuali kalau ijtihad yang setelahnya memang yakin. Itu bisa, ya, bisa menggugurkan. Tetapi makanya nanti ada dalam kaidah yang sudah kita lalui, la ibrata bidzannil bayyin qata'u. Maka suatu dzon itu tidak dianggap ketika terbukti salah. Nah, masalahnya dalam ijtihad, dalam masalah fikih ataupun masalah di pengadilan ataupun apapun, itu seringkali tidak ketahuan apakah ijtihad sebelumnya itu benar atau salah. Hanya bergeser ijtihadnya saja, hanya berubah ijtihadnya saja. Itu wa makna qaidah anal faqiha idza bazala juhdahu lidarkil ahkami syar'iyyah bi tariqil istinbat wa nafada ijtihaduhu fa innahu la yunqadu bi ijtihadin lahiqin. Ya. Apabila seorang mujtahid telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menemukan, darki itu menemukan, ya, menemukan hukum dengan cara istinbat, dan hukum tersebut telah ijtihad tersebut telah dijalankan, telah dilaksanakan, fa innahu la yunqadu bi ijtihadillah. Maka ijtihad tersebut tidak dibatalkan oleh ijtihad yang setelahnya. Nah, yang menarik dalam istilah ulama itu istilahnya idrok atau darkil ahkam, atau dalam istilah ijtihad dalam istilah qiyas itu iktisyaf. Iktisyaf itu membuka tabir, ya, menyibak. Kalau darki mendapatkan atau mendapati, artinya bahwa hukum itu sudah ada. Allah sudah menurunkan hukum tersebut. Ya. Tugas manusia itu bukan menciptakan hukum, tetapi menemukan hukum. Ya. Karena hukum itu sudah ada. Makanya istilah yang sering digunakan fuqaha itu idrok, darku, ya, atau iktisyaf.
Iktisyaf itu membuka yang tertutup. Nah, ada kalanya menggunakan kata lain itu bisa jadi majaz. Misalnya menemukan hukum atau memproduksi hukum. Nah, memproduksi hukum itu bukan berarti dia memproduksi sendiri. Ya. Memproduksi hukum arti itu lebih kepada tajawuzan, ya. Lebih kepada majaz. Tapi kalau istilah fuqaha dalam bahasa Arabnya itu idrok atau darkul ahkam atau iktisyaful illah. Makanya dalam kias nanti dalam usul fikih, apakah ilah itu menentukan hukum atau ilah itu sebagai alamatul hukum, ya, atau istilahnya mu'arriful hukum, hanya memberitahu kepada kita bahwa ada hukum di sana. Itu sangat dakik, ya, sangat istilah fuqaha itu sangat tajam, ya, sangat detail. Istilahnya pun mengikuti cara pandang para ulama kita, ya, bahwa hukum itu sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah. Ilah itu kemudian tugas mujtahid adalah mencari hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Maka istilahnya pun mengikuti ketetapan atau aksioma yang tadi, ya. Idrokul ahkam, kemudian iktisyaful illah, kemudian ilah itu al-mu'arrifah. Ilah itu hanya mengenalkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa ada hukum di sana. Bukan ilah yang membuat hukum. Yang membuat hukum itu Allah. Ilah hanya memberitahu kepada kita bahwa di sana ada hukum Allah. Itu luar biasa, ya. Istilah-istilah fuqaha itu diturunkan dari sebuah skema besar, ya, dari suatu aksioma lalu diturunkan kepada istilah-istilah. Termasuk al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa ditolak, tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Baik dari mujtahid yang lain atau dirinya sendiri berubah ijtihad. Kenapa? Karena ijtihad yang lama itu zonni, ijtihad yang baru pun zonni. Kemudian qala al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, Imam Suyuti terkenal, ya, kitab qawaid fikihnya Al-Asbah wan Nadhair. Asbah wan Nadhair itu karangan Imam Suyuti, yang terkenal karangan Imam Suyuti, walaupun bukan Imam Suyuti satu-satunya. Sebelum Imam Suyuti ada Asbah wan Nadhair dalam mazhab Syafi'i, misalnya Tajuddin As-Subki, ya. Tajuddin As-Subki itu yang mengarang Jam'ul Jawami. Beliau punya kitab Al-Asbah wan Nadhair. Sebelumnya ada Ibnul Wakil dari Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Hanafi ada juga Al-Asbah wan Nadhair, Ibnu Nujaim. Ya, kemudian banyak kitab diberi nama Asbah wan Nadhair. Tapi di kalangan Syafi'iyah yang paling terkenal karangan Imam As-Suyuti. Walaupun sebelum Suyuti dalam mazhab Syafi'i banyak kitab dinamai dengan Al-Asbah wan Nadhair. Ya. Karangan Imam Tajuddin Subki itu pun sangat bagus, ya, sangat menarik, sangat baik. Tetapi yang memang di kalangan mutaakhirin yang lebih banyak dibaca, digunakan Asbah wan Nadhairnya karangan Imam As-Suyuti. Padahal kalau usul fikihnya, Tajuddin Subki itu lebih dikenal karyanya, yaitu Jam'il Jawami. Disarahi orang banyak, diberikan hasyiah oleh orang banyak. Itu Jam'ul Jawami. Tapi dalam dalam qawaid fikih lebih terkenal Asbah wan Nadhairnya Imam Suyuti daripada Asbah wan Nadhairnya Imam siapa? Imam Tajuddin As-Subki, ya. Asbah wan Nadhair pun ada dalam ilmu nahwu, ya. Nama kitab Al-Asbah wan Nadhair fi ilmin nahwu. Nah, apa kata Imam Suyuti? Makna qaulihim al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad fil madi lakin yugayyirul hukma fil mustaqbal lintifa'id tarjihil an walihada yu'malu bil ijtihadi tsani fil qiblah wala yunqadu ma madha, ya. Jadi dulu punya ijtihad, ini satu orang misalnya. Lalu ijtihadnya berubah seiring dengan pengetahuan yang berubah, pengetahuan yang bertambah. Misalnya fil mustaqbal dalam arah kiblat. Dulu dia kiblat itu ke sebelah sini. Kemudian seiring waktu, jarak 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun berubah sedikit. Oh, ternyata kiblat itu ke sebelah sini. Ini mustakbal itu di masa yang akan datang, afwan. Mustakbal itu yang akan datang. Atau dalam masalah menentukan kiblat bisa, dalam hal apapun. Kenapa bisa berubah? Karena tarjihnya berbeda. Kalau dulu tarjih itu yang mengunggulkan satu di antara sekian kemungkinan.
Kalau dulu dia ke sana, sekarang berubah arah kiblatnya, harusnya ke sini. Nah, lalu apakah sholat yang dikerjakan ketika kiblat ke sana dibatalkan? Tidak. Tetap sah. Kalau tetap sah tidak perlu diqodho. Walihada yu'malul ijtihad atsani fil qiblah wala yunqadu ma madho, dan tidak dibatalkan apa amalan-amalan yang dibangun di atas ijtihad yang pertama. Ya. Karena kalau ijtihad yang pertama pun dibatalkan, itu akan kestabilan hukum itu akan kacau, apalagi di pengadilan. Ya. Semua yang diputuskan lalu ada lagi setelah sekian tahun terus, itu akan kacau. Akan memakan energi, kemudian tidak ada istiqror. Nah, itu menurut Imam Asyuyuti. Dalilnya dalil qaidah al-ijma' alal amal bimadmunil qaidah. Ya. Dalilnya apa? Ijma'. Ya. Ulama sepakat terkait hal itu. Qala Suyuti al-aslu fi dzalika ijma'u sahabah naqalahu Ibnu Sabbah. Jadi dasar ini mana ijma'? Lalu ijma' itu apakah harus ada nas? Ya, kalau dalam usul fikih setiap ijma' itu pasti ada sandaran nas, ada cantolan nas. Tidak mungkin para sahabat itu bersepakat tanpa ada cantolan hukumnya. Nah, ada kalanya nasnya tersebut tidak sampai kepada kita. Cuman yang sampai kepada kita akan kesepakatan para sahabat. Ya. Jadi ketika dikatakan bahwa sandarannya ijma, itu pasti ada sandaran. Ada sandaran nasnya, Quran ataupun sunnah. Ya, tetapi ada kalanya yang menjadi sandarannya tidak sampai kepada kita. Ya. Ijma ini suatu kekuatan hukum yang luar biasa. Kenapa? Karena tafsir itu kan bisa liar, bisa banyak. Nah, ijma itu mengikat tafsir-tafsir yang liar. Ya, kemungkinan tafsir yang lain ketika sudah ada ijma. Ulama sepakat akan satu makna terhadap satu ayat. Ya. Ijma itu harus, yang sepakatnya harus mujtahid. Kalau kita berpendapat berbeda, nah itu melawan gunung es, melawan gunung yang besar. Kita bukan mujtahid, kemudian ingin menolak ijma. Padahal ijma itu terbangun, tersusun atas tafsiran para mujtahid atas suatu nas. Atas suatu hukum. Nah, contohnya mana? Contoh qaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Yang pertama, lawis tabaha ala syakhsin ma'un tahirin binajisin fajtahada wa tatahharu bima dhanna taharut. Tsumma arada tatahhur tsaniyatan wa taghayyara ijtihaduhu lam ya'mal bi dhannihi ats-tsani. Li alla yunqad ijtihadun bi ijtihad. Ya. Ini saya agak-agak ini ya, masih agak-agak bingung dengan contoh ini. Wallahu alam. Nanti ada beberapa kemungkinan contoh yang pertama ini. Kita yang kedua dulu ya. Contoh yang kedua. Lau shalla syakhsun ba'dal ijtihadi fil qiblah ila jihatin, tsumma taghayyara ijtihaduhu sawa'un ba'da sholati aw fiha fa shalla ila jihatin ukhra. Fala yaqdi ma fa'alahu bil ijtihadil awal hatta law shalla arba'a raka'atin li arba'in jihatin bil ijtihad fala qada'a li anna al ijtihada la yunqadu bil ijtihad. Ya. Seseorang sholat mengarah ke satu kiblat. Ya. Dia menentukan kiblat dari mana? Ijtihad. Ijtihad bahwa arah kiblat itu ke situ. Lalu ijtihad terhadap arah kiblatnya berubah baik ketika sholat ataupun setelah sholat. Ya. Berubah ijtihadnya bagaimana? Bisa berbagai macam. Ya. Kalau ketika sholat, misalnya dia sendirian, sholat munfarid ke arah kiblat, lalu tiba-tiba ada orang alim sholat ke arah yang agak berbeda, arahnya sedikit. Dia baru, ini kayaknya nggak pas. Akhirnya dia merubah arah kiblat berdasarkan orang alim yang masuk ke masjid lalu sholat. Itu ijtihad juga ya. Dia mencari alamat, mencari tanda, mencari qoro'in arah kiblat. Oh, akhirnya karena ada yang orang lebih alim, arah kiblatnya dirubah, maka dia pun ikut merubah. Ya, itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, bisa jadi setelah sholat dia pakai
pengukur arah kiblat ternyata agak berbeda sedikit. Ya. Atau misalnya setelah 1 tahun dicek lagi menggunakan teodolit, yang katanya yang lebih detail untuk mengecek kiblat itu pakai teodolit yang biasa dipakai untuk mengukur jalan itu. Lalu ada perubahan, maka ijtihad yang setahun sebelumnya dengan sekarang itu berbeda. Dulu arah kiblatnya ke sana, sekarang berubah sedikit. Apakah ijtihad yang lalu itu dibatalkan sehingga sholatnya batal atau dibiarkan atau tetap berlaku? Tetap yang ijtihad yang lama berlaku, berarti sholatnya sah, tidak perlu diqadha. Adapun sekarang ada ijtihad baru, kita beramal berdasarkan ijtihad baru. Ya. Sama seperti misalnya pernah, kalau tidak salah ya, penentuan Idul Fitri ya, di saat banyak orang, saya tidak tahu tahun berapa ya, banyak orang mengatakan hilal tidak nampak, tidak terlihat. Lalu ada satu orang tiba-tiba mengatakan hilal terlihat dan dia disumpah. Ya. Kemudian akhirnya pemerintah memutuskan bahwa Ramadan 29 hari. Kenapa? Karena ru'yatnya berhasil. Ada satu orang yang melihat. Kemudian setelah itu, beberapa bulan setelahnya ada pembicaraan bahwa itu sebenarnya tidak mungkin terlihat. Itu bisa jadi salah lihat. Kan ada perbincangan seperti itu. Nah, apakah akhirnya menggugurkan menggugurkan ijtihad yang dulu, berarti sholat Idul Fitrinya tidak sah, kemudian puasanya harusnya 30, itu tidak. Ya. Biarkan ijtihad yang lama berjalan dan tetap sah, adapun ijtihad yang baru berjalan sebagaimana mesti. Kemudian contoh, atau bahkan orang bisa sholat dengan 4 arah, dengan ijtihad yang berbeda. Ya, di sini contohnya. Ini mungkin kasusnya di padang pasir atau di tempat yang jauh dari masjid, dari orang. Ya, di tempat yang jauh dari manapun, di hutan, lalu dia beristihad, oh ini kayaknya seperti sholat duhur. Nanti sholat asar, ijtihadnya berubah, kayaknya bukan ke sana, berubah lagi. Arah yang kedua. Sholat maghrib berubah lagi, isya berubah lagi. 4 kali sholat, 4 arah. Apakah ijtihadnya diterima? Diterima. Ya, ijtihad pertama diterima, sholat yang dikerjakan berdasarkan ijtihad pertama diterima, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Semuanya tetap sah. Ya. Makanya di sini disebutkan, mana tadi itu? Lau sholla arba'a raka'atin li arba'i jihatin bil ijtihad fala qada'a. Ya. Kecuali kalau ketahuan salahnya. Tapi selama sama-sama ijtihad itu tidak. Yang keempat, ini nomor 3 harusnya ya, ini salah nomor. Nomor 3, lau hakama qadin bi adami iqamatil had fi syurbin nabiz au aksihi lam yunqad hukm li annal ijtihad la yunqadu bimithli. Misalnya seorang qadi ini hakim, nama lainnya hakim, qadi, menghukumi seseorang yang minum khamar, bukan khamar, nabid ya. Nabid itu perasan kurma. Bukan, nabid itu perasan selain anggur. Jadi ada khamar dalam mazhab Syafi'i itu, ada nabid. Kalau khamar itu yang minuman memabukkan hasil perasan dari anggur. Kalau nabid minuman memabukkan tapi bukan dari anggur, selain anggur, kurma sebagainya. Sekarang banyak. Nah, lalu si qadi ini tidak berijtihad bahwa yang wajib had itu syurbul khamr saja. Adapun nabid itu tidak ada hadnya. Misalnya, ya. Lalu diputuslah si fulan tidak bersalah di pengadilan. Kenapa? Karena dia minumnya nabid bukan khamr. Sedangkan dia punya ijtihad, punya pendapat bahwa yang harus dihad itu 40 kali had itu 40 kali cambukan itu surbul khamr, bukan surbul nabid. Nah, lalu ada qadi yang setelahnya datang menghukumi bahwa surbul nabid itu sama seperti surbul khamr, harus dihad. Berarti kasus yang dulu sudah berjalan itu biarkan hukum seperti itu. Kasus yang baru sesuai dengan ijtihad qadi yang baru. Nah, lalu bagaimana kalau di antara pengacara dan pembela itu berbeda pendapat? Yang ini menggunakan mazhab Hanafi,
Kalau tidak salah ya, mazhab Hanafi itu nabid. Mazhab lain menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, perbedaan pendapat seperti ini ketika sudah di mahkamah itu semua keputusan berdasarkan qadhi. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum hakim, hukum qadhi itu memutus perbedaan pendapat yang ada di para para orang yang bersengketa, terdakwa atau yang didakwa. Nah, ini kaidah ini hukmul hakim yarfa'ul khilaf kalau menurut saya ada pergeseran makna yang kurang pas. Banyak mengatakan ketika hukmul hakim yarfa'ul khilaf, hakim di sana negara, kemudian yarfa'ul khilaf perbedaan masalah fikih. Itu tidak dikenal menurut saya ya. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf itu fil mahkamah atau fil qada. Di dalam mahkamah artinya dalam khusumah ya, ada mudda'i, ada mudda'alaih. Si mudda'i misalnya berpegangan dengan hukum A, dengan mazhab A, si B punya ijtihad yang berbeda. Ketika hakim sudah memutuskan, yarfa'ul khilaf, semua mazhab tunduk kepada keputusan hakim. Itu yang dimaksud hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bukan dalam masalah perbedaan fikih yang ada di masyarakat. Kemudian pemerintah menetapkan satu hukum, lalu memutus perbedaan yang ada di masyarakat. Itu bukan kaidah, itu tempatnya bukan di sana. Ya. Walaupun kita setuju bahwa yang paling baik adalah satu suara, serempak. Biarkan pemerintah yang lain ikut kepada pemerintah dalam menentukan satu Ramadan dan satu Lebaran. Itu yang paling pasti semuanya sepakat ya. Karena yang diusahakan sekarang itu kan kalender internasional, satu jadwal biar serempak satu dunia bahkan. Kita saja menginginkan kesamaan kalender satu dunia ya, apalagi dalam ruang lingkup yang kecil Indonesia, pasti semuanya sepakat ingin satu suara ya. Nah, tetapi karena ada ijtihad yang berbeda, apakah hukmul hakim yarfa'ul khilaf? Tidak ya, kecuali nanti kalau sudah ada undang-undang. Tapi kalau pemerintah menetapkan yang berbeda dengan 1, 2, 3 ormas, itu tidak menggugurkan ormas yang lain ya, keputusan yang lain. Karena kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf itu tempatnya bukan di sana, tapi fil mahkamah, fil qada. Bukan di dalam ijtihad individu. Ya. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq. Tapi yang sering beredar, wallahu alam apakah ada pendapat lain, tapi yang setahu saya tempatnya bukan di sana ya. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf itu fil qada, fil mahkamah. Jadi ada dua yang bersengketa, yang satu berpegangan dengan satu pandangan fikih, yang satunya lagi pandangan fikih yang berbeda. Maka semuanya harus tunduk kepada keputusan qadhi. Ya, apapun kata qadhi, mau mengikuti mazhab A, mazhab B, itu memutus persengketaan. Urusannya harus selesai. Ya. Urusannya selesai, harus dijalankan. Kemudian masuk kepada kaidah yang ke-29. Ini penting juga. Kaidah yang ke-29, at-tasarrufu 'anil ghair manutun bil maslahatilah. At-tasarruf itu mengelola atau tasarruf itu mengelola, apalagi bahasa lainnya? Mengelola, mengatur ya. Mengatur 'anil ghair atas sesuatu kepada orang lain, manutun bil maslahat, itu berdasarkan kemaslahatan. Ini kaidah ini lebih luas daripada kaidah yang biasa kita dengar, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu betul, tetapi ini lebih luas. Artinya mencakup kaidah yang itu. Saya pun baru menemukan ini ya, tapi jadi ada sandaran baru. At-tasarruf 'anil ghair manutun bil maslahah. Ya, mengatur orang lain, baik individu ataupun harta orang lain, itu manutun maslahah, harus berdasarkan maslahat. Termasuk kaidah yang masyhur tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Itu sama. Artinya apa? Mengelola atau mengatur orang lain ya, itu harus berdasarkan maslahat.
Ya, harus semuanya berdasarkan maslahat. Tidak boleh di bawah maslahat. Makna al-qaidah anna syakhsa idza kana yatasarrafu an ghairihi, ya. Apabila seseorang mengatur atas orang lain, mengatur atau mengelola orang lain itu apa? Imma biniyabah. Imma biniyabah itu imma dia sebagai wakil, niyabah itu wakil. Au wasoyah, wasoyah itu mengurus keluarga, ya. Wasoyah di sini bukan wasiat, ya. Wasoyah ini mengurus harta si mayit atau mengurus anak si mayit. Itu di dalam bab fikih bab wasi, bukan wasiat. Ya, dua hal yang berbeda, wasiat dengan wasi. Nah, wisoyah ini mengurus harta si mayit ketika meninggal atau mengurus anak si mayit ketika meninggal. Itu disebut wisoyah atau wasi, atau mengurus yang lainnya. Nanti ada pembahasan. Wilayah atau kekuasaan pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bupati atau suami, ya, atau ayah, itu masuknya wilayah. Fa innahu yajibu alaihi mura'atu maslahati may yatasarrafu anhu wa la yaf'alu ma qad ya'udu alaihi bid-darar. Maka posisi-posisi yang tadi, imma wakil, imma wasi, imma wilayah, maka di dalam mengelola, mengatur orang yang dia kelola, yang dia atur harus berdasarkan maslahat. Tidak boleh sesuatu yang ada kemungkinan doror, rugi. Ya. Ini dibahas di dalam bab, dalam fikih itu biasanya banyak, ya, tetapi banyak dibahas juga salah satunya dalam bab kalau matan Abi Suja itu di bab mahjur alaih, ya. Mahjur alaih. Anak kecil itu dalam pengelolaan hartanya kan masih mahjur, harus ada wali yang mengurus. Nah, wali yang mengurus hartanya itu bil maslahat. Itu dijelaskan dalam Minhajut Thalibin, cukup panjang, ya, cukup panjang. Nah, ini lebih luas, ya. Siapapun yang diberi kepercayaan sebagai niyabah, wakil atau wasi atau wilayah, maka dia harus bertindak, ya, di dalam pengaturannya dan pengelolaannya berdasarkan maslahat. Contoh penerapannya, la yajuzu li waliyil amri ayyan siba imaman fasikon yusolli bin nas wa in kanatis salatu khalfahu sahihatan ma'al karoh. Tidak boleh waliul amr yang punya peran, misalnya camat, ya, lurah atau paling tinggi presiden, mengangkat imam yang fasik untuk mengimami sholat. Walaupun sholat di belakang orang yang fasik itu sah menurut madhab Syafi'i dan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tasihu sholat, ya, khalfal fajir, ya, sebentar, ini di belakang orang yang fajir, orang yang fasik, sholatnya sah tapi makruh nih. Tahu imamnya itu orang yang fasik, banyak berbuat dosa, walaupun makmumnya sama, ya. Nah, itu hukum sholatnya bagaimana? Sah, tetapi makruh. Nah, tapi berbeda dengan waliul amr. Waliul amr tidak boleh mengangkat imam yang fasik, mengangkat imam sholat, mengangkat khotib sholat. Ya, kenapa? Karena kewajiban waliul amr, pemerintah itu kebijaksanaannya harus berdasarkan kemaslahatan. Dan tidak ada maslahatnya mengangkat imam yang fasik, apalagi yang bacaannya tidak benar. Nah, ini tidak berlaku di Indonesia. Di Indonesia siapapun boleh jadi khotib, di Indonesia siapapun boleh jadi imam, di Indonesia siapapun boleh berceramah. Ya. Itu memang dilema, ya. Di kita dilema. Di satu sisi pemerintah harus mengatur, tapi di satu sisi ada penolakan besar-besaran, ya, ketika pemerintah ingin menertibkan. Padahal kalau lihat dalam Turoth, salah satu tugas pemerintah itu adalah mengatur, memilih para imam, ya, para imam supaya yang diangkat yang bacaannya betul, ya, kemudian orang yang adil. Nah, itu di kita dilema, ya. Di satu sisi ada kewajiban itu pemerintah menertibkan, di satu sisi penolakan besar, dan memang nanti sisi subjektivitasnya sangat sangat tinggi, ya. Nanti bisa jadi yang dipilih yang memang senang dan tidak senang. Nah, itu salah satu tantangannya.
Aslinya penertiban itu wajib, tetapi dalam menjalankannya perlu lebih hati-hati, ya, biar tidak terjebak pada suka dan tidak suka. Ya. Makanya dulu wacana yang pernah digulirkan itu untuk memverifikasi imam-imam itu biarkan diserahkan kepada ormas-ormas. Jadi ormas ini punya kriteria sendiri, biarkan ormas itu yang memverifikasi. Ormas yang satu punya. Karena kalau semuanya oleh pemerintah itu akan beresiko besar. Ya. Makanya biarkan kembali kepada ormas. Dan ormas di kita kan begitu banyak. Yang di MUI itu ada banyak sekali ormas. Nah itu salah satu bahwa si hakim harus bertindak berdasarkan maslahat. Masuk kaidah yang terakhir 30. Makna qaidah anna syai'a alladzi la yaqbalu tajazzu yakunu dzikru juz'in minhu ka dzikrihi kulli. Qaidahnya dulu ya, dzikru ba'di ma la yatajazza ka dzikrihi kulli. Menyebutkan atau mengucapkan sebagian ya, dari sesuatu yang tidak mungkin berbilang, itu seperti dia mengucapkan atau menyatakan seluruhnya. Ya, anna syai'a alladzi la yaqbalu tajazzu yakunu dzikru juz'in minhu ka dzikrihi kulli. Sesuatu yang tidak menerima pembagian, ketika menyebutkan sebagian itu sama seperti menyebutkan keseluruhan. Li'annana illam nu'til kulla hukmal juz'i fasayuhmalul kalam wa imalul kalam aula min ihmali. Karena apa? Karena kalau sesuatu yang tidak mungkin berbagi atau terbagi ketika tidak diberikan hukum keseluruhan akan fasayuhmalul kalam, maka perkataan tersebut akan digugurkan. Sedangkan kaidah dalam qawaid fikih pernah terlewat ya, ikmalul kalam aula min ilghai. Mengamalkan kalam, mengamalkan suatu ucapan, suatu tuturan, suatu tulisan itu lebih utama daripada ihmal. Ihmal itu membiarkannya, tidak meliriknya. Ya. Makanya al aslu fil kalam al imal. Satu ucapan itu jangan sampai kita tafsiri akhirnya tidak bermakna. Ini posisinya ketika kita menafsirkan perkataan orang lain. Yang paling tahu makna perkataan itu aslinya orang yang berbicara. Nah, tetapi orang yang mendengar atau pihak yang berkepentingan itu jangan menafsirinya menjadikannya ihmal, tidak berarti, tidak bermakna. Maka diusahakan sebisa mungkin bahwa perkataan tersebut bermakna. Ya, kaidahnya ihmalul kalam aula min ihmalih. Contohnya, idza qala al-kafil lil makfulah, apabila seorang kafil berkata kepada makfulah. Kafil itu orang yang menjamin diri seseorang. Misalnya ada orang yang dihukum di penjara, dia ingin menikah, akad. Dia memang dari awal sudah mau nikah, jadwal tanggal sekian. Ternyata tersandung kasus, kemudian di penjara. Padahal dia mau menikah, misalnya lalu datang ada seorang kafil yang siap menjamin ke polisi atau ke hakim. Pak Hakim, saya tidak tahu ya jaminan ke hakim ya kalau tidak salah ya, ke pengadilan atau ke polisi, wallahu alam, itu teknisnya ke siapa. Ini si fulan itu sudah ada jadwal menikah 1 minggu lagi. Ya. Ini kalau dibatalkan sangat sangat repot karena undangan sudah tersebar. Bagaimana kalau biarkan dia sehari akad, ya nanti jaminannya saya. Kalau dia kabur, jaminan saya. Pokoknya saya menjamin dia kembali tepat pada waktunya. Kalau diizinkan 6 jam, maka saya akan kembalikan 6 jam. Nah, itu disebutnya kafil. Makfulah itu polisinya. Ya, kalau itu makfulnya, orang yang di penjara. Nah, apabila kafil berkata, takaffaltu laka bi ihdari ra'si Zaidin. Saya menjamin kepadamu akan menghadirkan si Zaid tepat pada waktunya. Kalau tadi nikah misalnya minta 6 jam, maka setelah 6 jam saya menjamin dia akan kembali. Kanatil kafalah ihdaru. Tapi di sini apa? Bi ihdari ra'si Zaidin, akan menghadirkan kepala Zaid. Jadi kepalanya kanatil kafalah bi ihdari kullihi.
Nah, maksudnya itu bukan kepalanya saja, tetapi kullihi seluruhnya. Karena apa? Tubuh manusia itu tidak bisa dibagi-bagi ya. Tadi apa? Asyai alladzi layak balu tajazzu. Jadi nanti yang dihadirkan kepala, badan sama kakinya di tempat tidak ya. Maksud perkataan itu adalah seluruhnya. Sama contoh yang kedua, tolak. Idza qala rajul li zaujatihi nisfuki talikun atau anti talikun nisfatolqah. Ya. Seorang suami berkata kepada istrinya, sebagian darimu aku ceraikan, aku tolak. Atau engkau saya ceraikan setengah cerai, setengah tolak. Nah, ketika mengatakan seperti itu, apakah berlaku setengah tolak atau tidak? Maka kita lihat tolak itu layak balu tajazu. Tidak ada tolak setengah. Tolak itu satu atau dua atau tiga. Ya. Kemudian tidak ada tubuh perempuan tertolak setengahnya. Setengahnya tidak ada. Nah, perkara yang tidak menerima pembagian, maka ketika orang mengatakan juz minha, itu sama seperti mengatakan seluruhnya. Jadi ketika nisfu tolikun itu, nisfuki tolikun itu, setengah dirimu aku tolak, itu maksudnya jismuki, seluruhnya. Ketika mengatakan anti tolikun nisfatolkoh, artinya anti tolikun tolkoh, tolkotan. Tolkoh ini jadi maf'ul mutlak. Ya. Anti tolikun nisfatolkoh, itu artinya sama seperti anti tolikun tolkotan. Kamu dicerai satu tolak, satu cerai. Waqa'at tolkotan wahidah li'anna tolako la yaqbalu tajzi'ah. Banyak ya dalam fikih sesuatu yang tidak bisa menerima pembagian. Termasuk ada yang siroyah ya. Kalau memerdekakan hamba sahaya itu menerima tajazu ya. Makanya ada abad muba'ad. Dalam tolak itu tidak ada tolak setengah, 3/4, tidak ada. Contoh lainnya, idza afa ba'du awliya idam duna ba'd. Ya, apabila mengampuni sebagian wali dam, maksudnya wali korban yang dibunuh, tapi yang lainnya tidak menerima. Ya, misalnya wali dam itu yang menerima waris ya nanti. Misalnya ada 5, yang 2 mengampuni, yang 3 tidak. Pokoknya harus dikisos. Yang 2 tidak usah dikisos, nggak apa-apa. Ya, saya ampuni, kami ampuni misalnya. Akhirnya dari 5 itu terbagi 2. Ada yang 2 mengampuni, 3 yang meminta tetap dikisos. Au qala mustahikul kisos. Afautu aninis. Kalau ini setengahnya. Kalau tadi yang setengahnya itu yang yang mengampuni dari 5 ahli waris. Kalau ini ya mengatakannya afautu nisf aninis, kami mengampuni setengah kisos. Nah, ketika mengatakan seperti itu, apakah nanti kisosnya setengah? Tidak. Karena kisos itu layak balu tajazzu. Artinya ketika mengatakan mengampuni setengah, itu mengampuni kisos seluruh. Ketika 2 orang mengampuni, yang 3 tidak mengampuni, itu artinya setengah. Kisosnya nanti setengah, tidak ada. Kisos itu 1. Jadi kalau ada yang setengah, dianggapnya 1. Ya. Kalau dianggapnya 1, dianggapnya 1, maka kembalinya kepada diat. Ya. Kembalinya kepada diat. Diatnya kalau dalam membunuh ya nanti tergantung ya, ada diat khotul amdi, simhul amdi atau khotok. Dan kisos itu tidak mesti kisos pembunuhan ya, kisos terpotong tangan, kisos terpotong kaki, kisos ditusuk dan sebagainya. Nah, idza afa ba'du awliya iddam duna ba'd au qala mustahiqul kisos afautu aninis saqatal kisosu kulluh li annal kisosa la yumkinuhu tajzi'atu. Kisos itu tidak terbagi-bagi. Fa dzikru ba'dihi ka dzikrihi kulli. Ketika menyebutkan sebagiannya itu sama artinya menyebutkan seluruh. Mengatakan nisful kisos itu maksudnya mengampuni seluruh kisos. Mengatakan setengah tolak artinya 1 tolak. Yang terakhir musonib menutup
qaidahnya, aslinya qaidahnya 30 selesai, tapi menutup qaidah yang terakhir jadi total 31. Qaidahnya apa? Al-maisuru la yaskutu bil ma'sur. Ya. Wa hahuna iktafaitu bil maisuri id huwa la yaskutu bil ma'sur. Qaidahnya al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah yang bisa dikerjakan, ya, sesuatu yang bisa dikerjakan tidak gugur karena kesulitan. Artinya apa? Ketika kita diperintah oleh Allah mengerjakan secara sempurna, tetapi ada beberapa hal yang menghalangi untuk mengerjakan sempurna, tidak menggugurkan ketidaksempurnaan, tidak menggugurkan mengamalkan yang bisa diamalkan. Ya. Makna qaidah annahu la yutrakul ma'muru bi idza lam yumkin fi'luhu ala wajhil akmal lil ajzi anhu bal yajibu fi'lul maqdur alaih. Ya. Tidak ditinggalkan, ya, perintah Allah tidak ditinggalkan apabila tidak memungkinkan mengerjakan secara sempurna. Tetapi kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Al-maisuru la yaskutu bil ma'sur. Yang bisa dikerjakan tidak gugur karena ada yang sulit dikerjakan. Dalilnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sekuatnya, semampunya. Wajhul istidlal, ya, dari ayat tersebut apa? Anna syari'atal islamiyata ra'at, ya, istita'atal mukallaf. Syariat Islam ini sangat menjaga kemampuan seorang mukallaf. Ya, itu sangat jelas ya dalam bab sholat, dalam bab wudu. Itu sangat memerhatikan kondisi si mukallaf. Fa idza usira alaihi syai'un minat takalif ata minha bima yastati. Apabila faida asuro, ya, apabila sulit bagi seorang mukallaf mengerjakan sekian taklif, maka kerjakanlah apa yang dia mampu. Fal qaidah tadullu ala annahu yatahattam bi muhafadhat yatahattamul muhafadhah alal wajib qadral ingkar. Qaidah ini menunjukkan untuk senantiasa menjaga merawat yang wajib sebisa mungkin. Tidak bisa yang paling tinggi, ya yang sebisanya. Ya. Contoh dalam wudu, ya, maktuun ba'dil yad atau maktuun ba'dul yad bisa, ya. Yajibu alaihi ghuslu ma baqiya minha idza tatahhara bil wudu awil ghusl. Orang yang sebagian tangannya putus, dia tetap berkewajiban membasuh sisa dari tangannya. Ya, baik ketika wudu ataupun ketika tayamum. Misalnya, ya, tangannya terputus dari sini, bisa bawaan atau amputasi, ya. Waliyadzubillah, ya. Nah, apakah sedangkan wudu itu harus jamiul ya seluruhnya, ya, mulai dari sini sampai sini. Masalahnya dia tidak ada bagian telapak tangannya. Ya sudah, al-maisul la yaskutu bil maksur. Yang sebisanya dia adanya dari sini, dari apa? Dari pergelangan sampai sini. Tetap wajib dibasuh. Karena itu yang dia mampu. Nah, berbeda dengan orang yang tidak ada tangannya sama sekali sampai sikut. Kan membasuh itu sampai sikut. Adanya dari sikut ke atas. Apakah wajib? Tidak, tetapi sunnah. Ya, dalam kitab fikih, sunnah tetap dibasuh sedikit di ujung tangan yang lengan yang tersisa. Kenapa tidak wajib? Ya karena memang yang wajibnya tidak ada. Kalau dari sini kan wajar, ya, masih ada sisa yang wajib. Al-maisul la yaskutu bil ma'sur. Kalau sudah di sini, yang kewajiban membasuh tangannya sudah tidak ada, tetapi tetap disunnahkan. Kemudian idza tamakkanal musalli minal qiyam fi sholati duna ruku'i was sujud wajib alaihi. Apabila seseorang itu mengalami sakit, dia tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tapi kalau berdiri bisa, maka wajib berdiri. Nah, ini kadang yang agak banyak disalahpahami. Orang aslinya berdiri bisa, dia agak berat itu ruku. Saya menemukan, ya, karena kakinya habis dipen, itu akhirnya jalannya agak pincang, ya. Karena masih ada sisa pen di dalam. Dia berdiri bisa, jalan bisa. Cuma kalau ruku memang berat, sulit. Lalu apa yang harus dikerjakan?
Al-maisul la yasqutu bil ma'sur. Selama dia bisa berdiri, berdiri. Karena dia itu tidak bisanya ruku. Maka yang makfunya itu, rukhsahnya itu di ruku. Dia itu bisa duduk. Maka sholatnya harus duduk. Jangan terlentang. Ya. Nah ini yang sering saya temukan. Ya. Karena dia tidak bisa ruku. Akhirnya dia sholat duduk. Padahal kalau berdiri bisa. Itu tidak boleh. Selama bisa berdiri, al-maisul la yasqutu bil ma'sur. Ya sudah berdiri. Nanti dia tidak bisa sujud. Nah, itu yang diganti. Ya, jangan karena tidak bisa sujud akhirnya tidak berdiri, tidak ruku. Karena yang dia tidak mampu itu hanya sujud. Maka rukhsahnya hanya di sujud saja. Itu masuk kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang disampaikan? Ini agak dikebut ya. Biar segera. Kalau ada yang disampaikan silakan. Saya mau tanya, Ustaz. Silakan. Di kaidah yang tadi al-ijtihad lain qadu bil ijtihad. Yang di penjelasan tentang ini tadi, Ustaz, ijtihadul qiblah fi shalah tadi. Iya, iya. Misalnya dia kan sholat 5 waktu 5 kali berubah kiblatnya, Ustaz. Iya. Nah, apakah setelah ketahuan arah kiblat yang benar, sholat yang salah tadi diqadha, Ustaz? Itu ketahuannya perlu apakah yakin atau masih baru ijtihad juga. Kalau yakin ya makanya al ibro la ibrota bidzonil bayyin khata'u. Jadi zon itu tidak dianggap ketika sudah tabayyana khata'u, ketika salahnya. Kapan tahu salah? Ketika yang sekarang itu yakin. Yang ijtihad kedua yakin, tapi kalau ijtihad kedua masih ijtihad, itu tidak menggugurkan, tidak perlu qadha. Nah, masalahnya apakah temuan terbaru ini zon atau yakin? Kalau yakin berarti wajib diqadha, kalau zon tidak wajib karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Tapi al-ijtihad yunqadu bil qat'i, ijtihad yunqadu bil ilmi. Ya. Tapi ijtihad bisa digugurkan dengan yakin, dengan ilmu. Nah, makanya kalau dalam bab fikih itu, kalau orang di penjara, ya, ada dalam Minhajul Thalibin, dia mau memasuki bulan Ramadan, lalu dia berijtihad. Oh, berarti hari ini sudah masuk Ramadan. Ternyata setelah keluar ketahuan, kalau itu kan bisa ketahuan, dia nanya kapan mulai Ramadan. Ketahuan bahwa dia itu memulai Ramadan itu lebih cepat 10 hari dari yang seharusnya. Kalau itu kewajiban dia apa? Mengqadha 10 hari. Kenapa? Karena dia 10 hari selalu cepat. Ya, selalu cepat. Berbeda kalau itu kenapa? Karena itu jelas ketahuan. Ya. Ketika nanya kepada orang kapan mulai? Mulainya itu tanggal sekian. Oh, berarti ijtihad dia jelas-jelas salah kalau itu. Makanya dalam fikih itu wajib qadha 10 hari. Tapi kalau mulainya terlambat, ya misalnya yang lain sudah puasa, dia belum puasa. Dia puasa itu baru hari ke 11. Ya, hari ke-11 puasanya orang-orang. Orang lain sudah 10 hari, dia baru puasa hari yang pertama di hari yang ke-11. Kalau seperti itu tidak perlu qadha. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan 30 hari, yang 20 harinya pas sesuai dengan yang diputuskan, 10 hari yang setelahnya itu masuknya statusnya qadha. Statusnya qadha. Kan beda yang dijalankan setelah selesai puasa dengan yang lebih awal. Kalau yang lebih awal itu tidak dianggap sama sekali. Tapi kalau yang lebih terakhir itu bisa dianggap qadha puasa dia yang terlambat. Jadi yang kiblat tergantung, kalau yang temuan keduanya itu yakin, ya. Kalau yakin membatalkan, menggugurkan, kalau tidak yakin hanya ijtihad, hanya zon, itu tidak menggugurkan. Kalau di pengadilan itu agak sulit, ya, zon itu agak sulit yakin, rata-rata zon. Siapa yang benar, siapa yang salah hari ini itu kan salah satunya tergantung saksi. Kemudian apakah saksinya itu adil atau tidak, itu kan sulit. Ya, makanya pengadilan banyak dalam beberapa hal di pengadilan itu tidak sampai yakin.
Tapi tidak ada masalah. Pengadilan itu tujuannya qat'ul khusumah, memutus persengketaan. Kalau itu tidak diputus akan bermasalah terus, akan chaos. Apalagi untuk masalah-masalah yang besar. Stabilitas negara akan kacau, ya. Akan kacau. Makanya walaupun itu ada penipuan, kesalahan, itu dosanya, itu hisabnya di akhirat. Tetapi di dunia itu harus dijalankan. Makanya hukmul qadi itu yanfudu zahiran, ada kalanya yanfudu zahiran wa batin. Ya. Dikerjakan zahirnya, ya. Pokoknya misalnya kemarin ya kasus pemilu. Ada penipuan misalnya, ada ini. Ketika sudah diputuskan hakim, ya sudah. Kita menerima secara zahir walaupun secara batin itu salah. Ya. Itu salah, itu banyak penipuan, kekeliruan, tapi karena tidak bisa dibuktikan, hukum itu yanfudu zahiran. Kalau itu tidak yanfudu, tidak dijalankan, ya, tidak memutus persengketaan, itu akan berlanjut dan negara tidak akan pernah stabil. Padahal salah satu syarat membangun, ya salah satu berdakwah, salah satu belajar itu kan stabilitas, keamanan. Allahu a'lam. Seperti itu atau bagaimana, Mas Aryan? Ya, Ustaz, seperti itu. Sama ini, Ustaz, saya mau konfirmasi aja, Ustaz. Tadi salah dengar atau gimana? Di kaidah yang dzikru ba'da ma la yatajazza ka dzikrihikul. Itu dalam memerdekakan budak tadi ini ya, Ustaz, bisa dzikru ba'da ya? Memerdekakan budak iya, tetapi ada gini, dalam budak itu ada kasus siroyah, ada kasus tajazu. Ini perlu didalami. Ini mungkin pengecualian. Kalau mengatakan taktuka ba'doka, saya merdekakan separuhmu, itu semuanya siroyah. Bukan begitu, afwan, salah. Contohnya gini, taktuka roksaka, saya merdekakan kepalamu, itu semuanya. Ya. Atau taktuka rijlaka, itu semuanya. Ketika saya merdekakan kakimu, itu maksudnya semuanya. Tapi ada kasus tajazu. Misalnya hamba sahaya itu milik 2 orang. Kan hamba sahaya itu bisa dimiliki 2 orang, 3 orang ya, seperti barang. Yang dimiliki 2 orang, yang satu memerdekakan, yang satu tidak, maka dia muba'ad. Kan ada hamba sahaya muba'ad. Muba'ad itu sebagiannya merdeka, sebagiannya tidak. Nanti dalam kesehariannya bagaimana? Ya kalau misalnya 50-50%, sehari merdeka, sehari hamba sahaya. Atau kalau 1 bulan, 2 minggu merdeka, 2 minggu, itu tergantung kesepakatan. Nanti konsekuensinya apa? Ketika merdeka, harta yang dia miliki jadi miliknya. Tapi harta yang dia hasilkan dalam kondisi hamba sahaya itu bukan miliknya, tapi milik sayyidnya. Jadi dalam budak itu ada 2 ya. Ada kalanya zikru juz'i ka zikri kulli. Ada kalanya siroyah, istilahnya siroyah ya. Siroyah itu merambat. Jadi ketika mengatakan taktuka roksaka atau taktu roksaka, itu merambat ke seluruh tubuhnya. Itu disebutnya siroyah. Allah. Gimana? Ada lagi atau ada yang belum dipaham? Sama seperti tolak ya tadi tolak. Ada Pak Darul Aman barangkali. Ya Ustaz, yang kaidah yang ke-28 tadi Ustaz sama juga pada kaul jad dan kaul qadim. Iya. Imam Syafi'i Ustaz ya, berlaku juga di situ Ustaz ya. Berlaku ya. Apalagi itu ijtihad ya. Artinya orang yang sudah mengamalkan dengan kaul qadim, ya sudah, itu tidak ada konsekuensi harus mengkodok. Adapun dengan yang kaul jadid, adapun sekarang menggunakan kaul jadid. Itu konsekuensinya kalau kaul qadimnya ditolak semua, itu berarti kodonya banyak. Itu sangat tidak ini. Sangat
merepotkan sekali. Ya, merepotkan sekali. Dan rata-rata para mujtahid itu ijtihadnya sering berubah. Berubah itu bukan apa-apa, bergerak ya, terus berijtihad, menemukan wawasan baru, pengetahuan baru, kondisi baru, ijtihadnya itu sering berubah. Dan itu bukan bukan inkonsisten ya, bukan instabilitas, tapi justru bergerak terus ya, ijtihadnya bergerak. Imam Ahmad kalau kita lihat itu banyak riwayat dari Imam Ahmad. Lahu salasu riwayat ya. Ada 3 riwayat Imam Ahmad, ada 4 riwayat Imam Ahmad. Imam Syafi'i kol qadim kol jadid. Imam Malik di Muwatta dengan yang riwayat lainnya kadang kali berbeda ya. Itu hal yang sangat biasa ya. Jadi jangan dibenturkan ketika ada seseorang berpendapat berbeda, satu orang punya 3 pendapat yang berbeda. Itu jangan buru-buru mengatakan inkonsisten atau guer mundobit. Kita harus lihat ya, perjalanannya. Bisa jadi itu perjalanan ilmiah seseorang, perjalanan intelektual. Justru itu menandakan berkembang. Ya. Imam Syafi'i ijtihadnya berubah itu karena berkembang terus, menemukan fakta baru, pengetahuan baru. Ya. Imam Ahmad terus berkembang. Nah, itu mungkin berbeda. Itu berbeda dengan Rasulullah karena Rasulullah dalam banyak hal itu wahyu, walaupun ada yang ijtihad. Ya. Ulama berbeda pendapat. Apakah Rasulullah ada sisi ijtihadnya atau tidak? Kalau wahyu itu sudah jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ada lagi? Kita baca yang terakhir ya, nazom yang terakhir. Qala nazim hafidhahullah taala yang bait ke-30. Nazom tuha bisa'atin ala ajal bifadli rabbina alladzi azza wa jal. Shalla ala nabiyyina wa sallama ilahuna wa rabbuna wa azzam. Wal ali wa sahbil kiramil bararah ma barazat min khadriha mukhaddarah. Khataman nazim manzumatahu bisana Allahi azza wa jal. Wassalatu wassalamu ala rasulil akram wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin wa qad zakara annahu nazzamaha fi sa'atin zadahullahu taufiqan. Jadi Syekh Ali Qudaimi ini membuat 32 manzumah ini dalam waktu 1 jam ya. Annahu nazzamaha fi sa'atin, dalam 1 jam. Makanya tadi nazzamtuha bi sa'atin ala ajal. Aku membuat nadoman ini bisa atin dalam 1 jam ala ajal dengan cepat. Ya. Bifadli Rabbina. Bisa seperti itu dari siapa? Bifadli Rabbina alladzi azza wa jalla. Karena pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting ya, kebiasaan tradisi ulama bifadlillah, biminnatillah. Semua yang kita kerjakan itu bukan karena kita tapi bifadli Rabbina. Karena karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan tertinggi itu ketika kita menafikan semua yang keluar dari diri kita ya. Ketika kita masih mengakui bahwa hal yang baik yang keluar dari kita itu dari kita, itu tauhidnya masih belum sempurna ya. Ada syirkul khafi, ada syirik yang tersembunyi. Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu manusia posisinya di mana? La haula wala quwata illa billah. Tidak berdaya sama sekali. Nah, itu dalam tauhid lah ya panjang. As'alullah taala ayyan fa'a bihadzan nazmi wa syarhi talabatal ilmi ya. Saya memohon kepada Allah Ta'ala semoga dengan nazam ini dan syarah ini bermanfaat bagi para tolabah ilmi. Ya, tolabah jama dari tolib. Wa yaj'alahu haizan lil qabul. Haizan al qabul, dan menjadikan ya nazam ini mendapatkan tempat, haiz itu menempati al qabul, penerimaan. Qabul dari siapa? Dari tolabul ilm
atau qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kana al-firaq min kitabati hadza syarhil mujaz duha yaumal jum'ah 22 Rabiul Awal 1440 Hijriah 1440, sekarang 1443, berarti 3 tahun yang lalu ya. Yogyakarta, Jawa Wusta, Indonesia. Ini Yogyakarta, Jawa Wusta saya nggak tahu. Jogja itu bukan Jawa Wusta ya. Ya beliau mungkin belum terlalu. Jogja itu ya provinsi sendiri. Ya. Walaupun memang dilingkupi oleh Jawa Tengah. Ya. Dilingkupi oleh Jawa Tengah. Dan bahasanya pun sama dengan sekitar ya, dengan Klaten, dengan mana sekitar Jogja. Cuman kalau provinsinya Jawa Tengah sendiri, Jogja daerah khusus daerah khusus Yogyakarta. Allahu akbar. Jadi baru 3 tahun ya kurang lebih. Nazomnya Syekh Kudaimi, syarahnya Dr. Labib. Dua-duanya masih hidup, masih muda. Dua-duanya sangat aktif di dalam mazhab Syafi'i. Ya, salah satu yang sekarang banyak menyebarkan kembali mazhab Syafi'i itu Syekh Labib ya. Dr. Labib itu cukup banyak yang mengikuti dan memang syarah beliau sangat mudah ya. Kalau beliau menjelaskan itu sangat, bahasa Arabnya sangat enak, sangat mudah dan jelas. Nah, jadi kalau mau istifadah dari beliau itu di YouTube-nya banyak. Syekh Ali Kudaimi pun YouTube-nya banyak. Bahkan beliau sampai Minhajut Thalibin, dari kitab yang paling tipis ya, dari fikih atau usul fikih itu ada. Saya pernah lihat itu lumayan banyak ya videonya. Silahkan bisa dimanfaatkan. Saya tidak tahu Syekh Labib sekarang tinggal di mana. Dulu di Jogja, di Binbas. Sekarang dengar-dengar tuh pindah ke mana ya? Ada yang bilang ke Karanganyar pindah, ada yang ke Jakarta, wallahu alam. Terakhir beliau di mana? Beliau ngambil postdoc di UIN Kalijaga Jogja. Ya, postdoktoral. Kalau Syekh Ali Kudaimi, setahu saya di Tegal ya tinggalnya. Ini orang Yaman semua tapi tinggal di Indonesia. Diundang ngajar di Indonesia. Wallahu a'lam. Ada lagi yang disampaikan? Ada yang puasa kemarin atau hari ini? Hari ini, Zat. Hari ini. Memang agak ini ya. Sekarang saya lihat, nggak tahu berita benar atau tidak. Itu ada beberapa selebaran. Ada juga yang menentukan kemarin selain Muhammadiyah ya. FPI, Forum Persaudaraan Islam. Ada kan brosurnya bahwa melihat melihat hilal katanya. Akhirnya puasanya kemarin. Memang ketika berbeda-beda itu agak kurang ini ya. Bagusnya memang di tangan pemerintah satu. Walaupun secara fikih boleh saja, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi kan pasti keinginan kita semua sama satu. Kalau puasa lebih nyantai, tapi kalau Lebaran itu biasanya lebih repot. Yang satu sudah makan, yang satu belum. Yang satu sudah pakai baju baru, apalagi kalau bertetanggaan itu kadang ada rasa kurang nyaman ya. Adapun toleransi di kita sudah cukup bagus, cukup kuat ya. Tidak ada masalah kalau masalah. Wallahu a'lam. Kalau ada lagi yang disampaikan. Minggu depan insya Allah selanjutnya kita selesaikan di usul fikih. Kalau ini alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal bisa khatam bi fadillah wa minnatillah wa taufikillah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sana. Ahlan.